Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa fihin. Kita lanjutkan kajian kita dengan kajian tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surat Al-Anbiya di ayat 71 sampai dengan 77. Saya berharap agar teman-teman bisa memberi tafsir terhadap apa yang kita bahas ini sesuai dengan pengalaman bacaan-bacaannya, ya. Saya yakin kita semua ini bisa sharing satu sama lain agar kita bisa menambah ilmu pengetahuan dalam agama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم بأن الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا
إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita melangkah kepada pemaknaan tafsiriyah. Ya. Kita ketahui bahwa sangat banyak nabi dan rasul. Di Quran disampaikan bahwa sebagian aku ceritakan kepadamu Muhammad dan sebagian tidak. Yang diceritakan kepada kita ini hanya 25, tapi masih banyak lagi yang lainnya. Dan ada nabi rupanya yang hidup di periode yang sama, seperti Ibrahim dan Lut. Lut ini kemanakan dari Ibrahim? Dua-duanya berasal dari Babilonia, dari daerah yang sangat tinggi kemajuan budayanya saat itu. Bahkan inilah daerah yang paling tinggi budayanya saat itu. Dan mereka tinggalkan, kemudian Ibrahim ke Palestina, sementara Lut itu ke daerah sekitar Yordania mungkin saat ini, ya, di sekitar Laut Hitam. Ya. Jadi kemanakan dan paman ini dua-duanya adalah orang yang beriman dan menjadi rasul. Yang istimewa ini adalah Nabiullah Ibrahim. Anaknya dua itu jadi nabi, Ismail dan Ishak. Hanya daerahnya yang berbeda. Kemudian cucunya Yakub menjadi nabi juga. Bahkan cicitnya Yusuf jadi nabi dan juga sekaligus pembesar di Mesir. Nah, di sini diselamatkanlah dia Ibrahim. Demikian pula Lut. Kaumnya Lut ini kita ketahui adalah mereka itulah mula-mula melakukan perbuatan keji. Mereka itu mencintai sesama jenis, bukan lawan jenis. Jadi aneh, ya. Dan ini saat ini kembali berkembang ini setelah beberapa dekade kemudian berkembang lagi, dan itulah yang dianggap kemajuan. Masya Allah. Padahal ini sangat tidak sesuai dengan peradaban, karena kalau ini terjadi maka proses kelahiran itu tidak akan ada. Dan disayangkan ada beberapa pemuka agama, organisasi dan agama sudah mendukung, bahkan dinikahkan di tempat ibadah itu. Masya Allah. Inilah kegilaan ini alias kebodohan di zaman ini, yang mereka tidak tertarik kepada lawan jenis tapi tertarik kepada sesama jenis. Satu kelainan yang sampai saat ini masih banyak pengikutnya. Mudah-mudahan kita terhindar. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Di Indonesia ini sangat bagus kita punya pemerintahan, dan memang karena kita mayoritas Islam cukup kuat sehingga tidak dilegalkan. Di beberapa negara itu sudah dilegalkan. Ya. Jadi di sinilah kelihatan mana agama yang benar-benar agama yang lurus, agama sejati, agama yang bersumber dari wahyu. Di sini kelihatan ini saat ini. Jadi ada agama yang aturannya berubah sesuai dengan zaman. Sementara agama kita, alhamdulillah, dengan Quran ini bukan ini yang mengikuti zaman, tapi zaman yang harus mengikuti ini. Ya. Nah, di sini digambarkan juga tentang Nuh. Nah, ini ada penafsiran yang berbeda ini. Ada menganggapnya bahwa saat itu bumi seluruhnya tenggelam. Kalau dalam penafsiran mufassirin Quran, hanya bumi yang dihuni oleh Nuh yang ada penduduknya. Saat itu masih kosong. Mungkin di Indonesia, di Amerika, misalnya di Amazon itu masih hutan belantara. Tapi yang dihuni itu adalah memang di sekitar ini, di sekitar Timur Tengah. Nah, itulah yang ditenggelamkan. Karena tidak mungkin suatu kapal dapat memuat semua binatang, termasuk binatang buas. Sangat tidak mungkin, sangat tidak logis itu. Yang dimaksud di situ menyelamatkan binatang adalah binatang piaraan, unta, sapi, itu yang bukan binatang buas. Binatang buas naik di situ berbahaya. Nah, jadi
bumi ditenggelamkan, kan ardi itu memang bumi tempat tinggal. Jadi itu yang tenggelam itu di kawasan yang dihuni oleh Nabi Nuh. Sementara daerah lain masih berkembang, tumbuhan-tumbuhan masih ada. Jadi bumi tidak seluruhnya tenggelam, tetapi bumi yang dihuni oleh manusia. Makanya Nabi Nuh itu juga ada sebagai bapak kedua itu. Dan ini yang unik ini, karena di kitabnya orang-orang Hindu itu ada disebut juga banjir itu. Dan ini yang bahasa Sanskerta manusia itu berasal dari kata Manu. Manu itu Nabi Nuh, anunya maksudnya Manu. Itulah menjadi manusia, turunannya Nabi Nuh. Jadi ada di kitabnya orang-orang Hindu itu tentang banjir besar. Jadi dulu agama ini sebenarnya satu ini, hanya terjadi bias. Nah, bahkan kalau kita dalami lagi, seperti apa yang diceritakan Zakir Naik yang ahli juga dalam bahasa Hindu, malah ciri-ciri Nabi sudah disampaikan di situ. Nabiullah Muhammad SAW dalam kitab-kitab mereka itu. Ya, mari kita sama-sama sharing di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kembali saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya tertarik dengan penjelasan tadi Pak Ustadz tentang kaum homoseksual ya, yang sekarang ini diistilahkan LGBT ya, lesbian, gay, biseksual, transseksual. Bahkan ada lagi tambahannya itu, saya lupa apa itu di belakang. Ya, LGBTQ itu, LGBTQ. Ada juga namanya queer ya. Queer itu dia laki-laki tapi kayak perempuan gaya ngomongnya, kayak ya biasanya ada seperti itu, kayak banci-banci begitu ya. Queer ya, LGBTQ. Nah, ini menarik. Betul bahwa ini juga sebenarnya saya mau klarifikasi. Ya, betul bahwa ada memang ya agama, saya sebut aja enggak apa-apa ya, agama Nasrani yang membolehkan itu. Di beberapa negara di Amerika itu melegalkan itu, meskipun tidak semua. Ya, bahkan ada isunya. Ya, ada undang-undangnya, betul. Bahkan ada isunya itu kemarin paus yang datang ke Indonesia ini termasuk salah satunya yang melegalkan ini LGBTQ. Nah, itu saya pernah juga membaca bahwa itu katanya alasan kemanusiaan. Alasan kemanusiaan bahwa mereka juga ini manusia. Ya, terlepas dari salah benarnya atau bagaimana. Ya, kan tiap manusia punya ruang di hatinya itu untuk ketuhanan. Dan itu sejahat-jahatnya orang, seapa-apanya orang pasti ada seperti itu. Dan itu kalau kita halang-halangi, nah ini yang dianggap sebagian orang ya kurang bijak begitu. Ya bahkan juga mungkin Pak Ustadz juga belum tahu bahwa di London itu di London ada LGBTQ Muslim. Iya, ada kalau kita searching di Google itu ada memang masjid-masjid yang menerima seperti itu, karena memang tadi alasannya ini kemanusiaan. Kalau ini ya dia Muslim, dia terjebak ke situ entah apa sebabnya, kan bukan alasan kita untuk tidak menarik dia kembali. Tidak bisa kita tutup pintu seluruhnya untuk mereka yang alasan mereka. Ya bahkan juga di Indonesia ada pernah diliput salah satu media, saya pernah nonton itu memang pesantren khusus untuk itu, untuk kalangan LGBTQ, karena mereka ini tidak ditampung di mana-mana. Mereka ini dianggap sampah masyarakat, dicaci, macam-macam kan. Malah juga termasuk ya mohon maaf saya ini perempuan ini ya tunasusila ya, itu juga
ini apa? Ini pesantren ini menampung semua itu. Dan itu memang kalau kita lihat kontroversi betul. Tapi ya di sisi lain kalau saya ya kita harus lihat kemanusiaannya juga. Bahwa ya mereka juga ini manusia, mereka juga punya hak untuk beribadah. Mereka punya hak juga untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun ya dengan kondisi seperti itu yang mungkin saya juga sebenarnya masih apa bingung ya, kenapa bisa kita ada di tengah-tengah seperti itu. Jadi apa mungkin ada penjelasan tambahan, karena ya kalau kita melihat ayat Al-Qur'an ya hitam putih ya, yang hitam-hitam, yang putih-putih. Ya, tapi sekali lagi penerapan di lapangan itu bisa banyak tafsir, bisa banyak mungkin ada apa manfaat, apa mafsadat dan apa namanya manfaat dan kerusakan yang mungkin lebih besar yang bisa dicegah sehingga seperti itu, atau mungkin ada penjelasan dari bapak-bapak yang lain. Ya demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ada tambahan tentang LGBT. Pernah saya lihat di media sosial itu ada statement dari seorang pendeta ya, yang dia merasa bersyukur karena di Indonesia ini katanya mayoritas Islam. Dia bisa membayangkan bagaimana kalau mayoritas non-Islam di sini bisa-bisa apa yang berlaku di Amerika dan beberapa negara itu juga bisa dilegalkan di sini. Jadi alhamdulillah kita di Indonesia ini masih mayoritas Islam dan masih patuh pada Al-Quran dan hadis ya. Karena Al-Quran tidak membolehkan itu. Walaupun di zamannya Nuh ya ada hal-hal seperti itu. Zamannya Lut ada hal seperti itu. Dan ini sudah dikoreksi oleh nabi-nabi sesudahnya, dan sekarang sudah berjalan sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran itu kan ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan di Indonesia ini hal-hal seperti itu tidak dilegalkan, dan saya yakin insya Allah tidak akan itu ya, sejauh umat Islam ini masih memegang Alkitab, Al-Quran dan Sunnah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah perbuatan buruk yang dikutuk ini, seperti umatnya Nabi Lut. Artinya suatu perbuatan yang fasik, yang sangat jahat, yang dimulai di zamannya Nabi Lut dan beberapa dekade kemudian saat ini kembali berkembang ini. Artinya yang kita harapkan itu pemerintah tidak melegalkan, dan adapun ada lembaga yang menampung itu, maklum niat, mungkin niatnya memang untuk memperbaiki, membantu, karena dia juga manusia dari segi kemanusiaan. Tetapi bukan berarti bahwa kita bisa mentolerir, tidak bisa ditolerir itu perbuatan jahat, perbuatan buruk. Dan itu dia memiliki potensi. Saya terus terang, saya tidak mau menyebut namanya, tapi saya punya teman. Jadi itu teman saya itu, dia guide, pemandu wisata, menggagah orangnya, dia ke Jakarta. Dan dia bergaul dengan bosnya itu, akhirnya dia berkembang, karena jadi di kita ini ada potensi itu untuk itu. Ada memang hormon laki-laki, ada hormon perempuan yang bisa berkembang. Dan akhirnya dia terlibat di situ. Dia di homoseks. Dan dia sudah tidak tertarik dengan, dia tertarik perempuan. Terapinya itu dia pulang ke Makassar, kembali ke Makassar itu, dan dia itu dari dokter itu bimbing itu, ya menghindari itu. Jadi dia diarahkan dia untuk bergaul kembali dengan artinya kepada lawan jenis, dan itu alhamdulillah dia kembali sehat. Jadi itu dari pengaruh lingkungan itu. Jadi bisa orang terpengaruh. Karena memang ada di sini di dalam diri kita itu ada potensi untuk itu, tertarik sama laki-laki ada. Hanya memang kan alhamdulillah kita tidak kembangkan itu. Tapi ada mengembangkan karena pergaulan. Jadi memang tidak bisa ditolerir itu. Ya, dengan alasan kemanusiaan boleh saja kita bimbing dia, tapi tidak boleh ditolerir sama sekali. Ya, dan saat ini betul-betul itu gila itu, karena ada kapal itu yang memang hanya yang berwisata dengan mereka pesiar, itu kapal pesiar. Itu suatu yang perbuatan yang sangat terkutuk itu. Tapi namanya cinta dunia, artinya bebas. Kebebasan itu sebenarnya tidak menjamin keselamatan. Tidak akan berakhir dengan kebahagiaan.
Orang bebas, katanya bebas minum alkohol. Tapi satu saat kan akan dirasakan menjelang tua akibatnya itu. Ya, bebas dia. Di Amerika kan ada istilahnya itu open marriage. Jadi dia kawin, tapi sama-sama bisa melakukan masih bebas. Tapi rata-rata berakhir dengan tragedi. Karena bagaimanapun satu saat akan timbul cemburu dan itu akan berakhir dengan satu tragedi. Jadi kebebasan itu tidak menjamin kebahagiaan. Hanya kebahagiaan semu. Ya, jadi memang hidup ini memang perlu ada batas. Ya. Karena kalau kita bebas makan apa saja, termasuk yang haram, justru akan berdampak kepada kita. Ya, termasuk itu alkohol itu ya. Ya mereka minum, budayanya itu minum, tapi satu saat akan dirasakan akibatnya. Jadi manusia itu perlu dibatasi dan batasan yang paling bagus itu adalah agama. Bukan budaya tapi agama. Kalau budaya dituruti ya koteka ataupun bebas. Tapi kalau kita bicara agama maka ditutup aurat. Ya. Makanya itu di negeri yang di daerah yang tertinggal itu karena tidak masuk agama Islam, tetap saja budayanya begitu. Tapi begitu masuk Islam, maka dia akan mulai menutup aurat. Jadi takarannya bukan pada budaya, tapi pada agama. Dan inilah agama yang paling lengkap ini. Kita punya agama, alhamdulillah, sesuai aturan-aturan yang ada. Saya kira itu Pak Mel. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.